فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan mudraj. Apa yang dimaksud dengan mudraj? Ja'far. Sebenarnya di dalam satu matan itu tambahan yang bukan dari matan tersebut. Nah, itu an yaqa'a fil matan kalamun laisa minhu. Ini untuk mudrajul matan. Kalau mudraj jenis yang kedua apa? Adil. Karena hadis mudraj terbagi jadi dua. Yang pertama mudraj fil matan, yang kedua apa? Al-mudraj wal isnad. Apa itu pengertiannya? Bersama dengan mudraj matan, tinggal diubah. Gimana? Apa itu? Baik. Nah, bagaimana akan dicontohkan nanti. Intinya ikhwani fillah, dimasukkannya sesuatu baik kepada matan atau kepada sanad yang bukan dari aslinya. Kalau itu matan bukan dari matan tersebut tapi dari perawi. Ataupun pada sanad juga demikian. Baik. Dan idraj ikhwani fillah, di antara tujuannya apa? Untuk tafsir biasanya. Pada matan idraj dilakukan untuk tafsir. Yang dari sisi letaknya terbagi menjadi beberapa kondisi. Nah, baik. Yang pertama apa? Hendak ya Ja'far. Di awal matan ini banyak atau sedikit? Jarang. Nah, dicontohkan dengan apa? Asbiqul wudu wailul aqabi minan nar. Adapun yang paling banyak adalah yang ada di akhir matan. Kenapa? Karena dengan diletakkan di akhir ini akan apa? Akan jelas bahwasanya itu memang tambahan dari perawi. Tayyib. Dan terkadang di pertengahan ini juga sedikit. Baik, sekarang berhubungan dengan al-idraj fil isnad. Walidzalika amthilatun katsirah. Memiliki contoh yang banyak. Baik. Sudah kita baca belum kemarin ini? Baik. Wa min dzalika an yarwiya jama'atun al-haditsa bi asanid mukhtalifah. Jadi sederetan perawi meriwayatkan hadis dengan sanad yang berbeda-beda. Fayarwihi anhum rawin. Nah, meriwayatkan dari mereka itu seorang perawi. Jadi dari jamaah yang banyak itu berujung pada seorang perawi. Fayajma'ul
kulla ala isnadin wahidin min tilkal asanid wa la yubayyinul ikhtilaf. Kemudian seorang perawi ini menggabungkan semua yang meriwayatkan tersebut dari jamaah perawi-perawi hadis dalam satu sanad. Dan dia tidak menjelaskan tentang ikhtilaf yang terjadi. Wa mithaluhu, dan contohnya haditsun rawahu Tirmidzi an Bundar an Ibnu Mahdi an Sufyan ats-Tsauri an Wasil wa Mansur wal A'mash, ya, an Wasil wa Mansur wal A'mash an Abi Wa'il an Amr ibn Syarahbil an Abdullah qala qultu ya Rasulullah ayyudzan bi aqdam al hadits. Fa riwayatu Wasil hadhihi mudrajah ala riwayati Mansur wal A'mash. Karena digabungkan semuanya oleh siapa? Oleh Tsauri. Lianna Wasilan la yadhkuru fihi amran. Dikarenakan Wasil tidak menyebutkan Amr, yaitu Amr bin Syarahbil. Bal yaj'aluhu an Abi Wa'il an Abdillah, langsung. Riwayat Wasil an Abi Wa'il an Abdillah, tidak menyebutkan Amr bin Syarahbil. Tapi digabungkan jadi satu oleh Tsauri, an Wasil wa Mansur wal A'mash. Qala hakadha rawahu Syu'bah wa Mahdi ibn Maimun wa Malik ibn Mighwal wa Sa'id ibn Masruq an Wasil kama dzakarahu al-Khatib. Demikianlah yang meriwayatkan apa? Tanpa menyebutkan siapa? Menyebutkan Amr dari riwayat Wasil. Waqad bayyana al-asanidaini ma'an Yahya ibn Sa'id al-Qattan fi riwayatihi an Sufyan wa fassala ahaduhuma min al-akhar. Wa fassala ahaduhuma min al-akhar. Yani Yahya ibn Sa'id al-Qattan dia memisah riwayat Wasil dari riwayat yang lain. Rawahul Bukhari fi sahihi an Amr ibn Ali an Yahya an Sufyan an Mansur wal A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Amr an Abdillah. Ini yang rinci. Wa an Sufyan an Wasil an Abi Wa'il an Abdillah min ghairi dzikri Amrin. Nah, ini seperti ini jelas. Tapi kalau yang mudraj langsung dimasukkan siapa? Wasil dalam riwayat itu, seakan-akan Wasil juga meriwayatkan dari siapa? Dari Amr bin Syarahbil. Sehingga sebenarnya masuknya Wasil di situ tidak tepat. Kenapa? Karena itu riwayat Mansur dan A'mash. Sedangkan riwayat Wasil berbeda, sebab dia langsung dari Abi Wa'il dari Abdillah. Paham ini bentuk idraj fil isnad. Fa'idatun mutammimatun ya yu'raful idraj bi umurin. Ya, idraj itu bisa diketahui dengan beberapa perkara. Minha al-awwal wurudu riwayatin mufassalatin lil qadril mudraj mimma udrija fi. Datangnya riwayat secara terperinci untuk kadar mudraj tersebut. Mimma udrija fi, dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam sanad atau matan. Seperti tadi yang menjelaskan tentang riwayat mudraj berarti riwayat siapa? Riwayat Yahya bin Sa'id al-Qattan. Beliau memerinci. Demikian pula kemarin contoh asbihul wudu wa irulil aqabi minan nar. Kalau kita meriwayatkan hadis ini seakan-akan memang asbihul wudu perkataan Nabi SAW. Tapi dalam riwayat yang lain ada pemisahan, yaitu riwayat siapa? Riwayat Bukhari dari Adam bin Abi Iyas an Syu'bah an Muhammad bin Zaid an Abi Hurairah. Asbihul wudu fa inna Abul Qasim. Ini memisahkan.
Nah, ini cara paling mudah kalau datang riwayat yang mufassalah, yang terperinci. Nah, atau kalau lebih mudahnya kita pahami berarti apa? Wurudu riwayatin mufassilatin lil qadri al mudraji mimma udrija fi. Yaitu datangnya riwayat yang memisah. Nah, ini kayaknya lebih mudah dipahami. Nah, datangnya riwayat yang memisahkan kadar mudraj dari apa? Dari riwayat yang idraj itu disisipkan padanya. Jadi dia memisahkan. Yang kedua, au bitansis ala dzalika minar rawi. Bitasrihi sahibihi bi annahu lam yasma'hu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabihi bi annahu lam yasma'hu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan tansis, yaitu penegasan. Memang dia menegaskan, sahabatnya menegaskan, tapi bahwasanya dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ja'ala lillahi niddan dakhala an-nar. Nah, man ja'ala lillahi niddan dakhala an-nar. Qala Ibnu Mas'ud, nah, tayyib. Wa ukhra aquluha wa lam asma'ha minhu sallallahu alaihi wasallam, man mata la yaj'alu lillahi niddan adkhalahu al-jannah. Berdasarkan pemahaman beliau dari mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nas hadis yang datang dari Nabi apa? Man ja'ala lillahi niddan dakhalan nar. Adapun setelahnya man mata la yaj'alu lillahi niddan adkhalahu al-jannah, ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, min ba'dil a'immatil muqtali'in, atau ada tansis, yaitu penegasan dari sebagian imam-imam yang mereka memiliki ittila' yang luas terhadap ilmu hadis. Yang keempat, au bistihalati qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu dzalika ka qauli Abi Hurairah fi hadis lil 'abdil mamluki ajran. Yang keempat, ya, berdasarkan apa? Ketidakmungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian. Contohnya pada hadis ini, hadis Abi Hurairah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil 'abdil mamluki ajran, untuk budak yang dimiliki itu 2 pahala. Kemudian manasuhu walladzi nafsi biyadihi laula jihad fi sabilillah. Nah, mabiru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Ini tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikiannya, tidak. Tapi karena apa? Ya, keduanya sudah tidak ada. Orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'annahu yamtani'u minhu sallallahu alaihi wasallam an yatamanna riq. Ini juga karena tidak akan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan untuk menjadi budak. Karena beliau jauh lebih utama dari semua para makhluk. Wali anna ummahu lam takun idzaka mawjudah hatta yabirraha. Dan juga dikarenakan ibu beliau pada saat itu tidak ada, sudah meninggal. Nah, sehingga beliau butuh untuk berbakti tidak mungkin karena saat itu sudah meninggal. Ini istihalah. Wa ka qauli Abi Dzarrin fi hadits ini ara ma la tarawun. Atau sebelumnya, wa ka qauli Ibnu Mas'udin kama jazama Ibnu Sulaiman kama jazama bihi Sulaiman Ibnu Harb fi hadits at-tiyaratu syirkun. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Ini idras dari perkataan Ibnu Mas'ud menurut Sulaiman Ibnu Harb. Wa ka qauli Abi Dzar radhiyallahu anhu fi hadits inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Na'am aqtatis sama manasuhu wa lawadittu anni syajarah tudlaq. Nah, Abi Dzar yang mengatakan ini, aku sungguh berangan-angan aku ini adalah sebuah pohon yang yang kemudian dicabut. Nabi tidak akan mungkin berangan-angan demikian. Kenapa? Karena Nabi sudah jelas sudah jelas kemuliaan yang Allah berikan. Ya tidak? Dia sudah jelas Allah mengampuni dan Allah janjikan dengan surga. Sehingga
perlu berangan-angan untuk menjadi apa? Menjadi pohon, sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan amalan. Adapun manusia, karena tidak ada wahyu bahwasanya dia akan selamat. Kecuali mereka-mereka yang datang dalil tentunya. Tayyib. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qad sannafa al-Hafidz Abu Bakr al-Khatib fi dzalika kitaban hafilan sammahu Faslul Wasli lima udrija minan naqli wa huwa mufidun jiddan. Dan Al-Khatib Al-Khatib Al-Baghdadi ikhwanifillah memang pada hampir setiap cabang dari cabang-cabang ilmu hadis punya 6 kitab tersendiri. Berhubungan dengan ini yaitu Faslul Wasli lima udrija fin naql, itu memisahkan yang tersambung dari riwayat yang dimasukkan dalam hadis. Ini maksudnya. Jadi yang disambung dalam hadis mudraj, kemudian dia pisahkan dengan mencari riwayat atau yang lain. Dan ini mufid dan jiddan. Tayyib. Tabi'a tab'atan, telah dicetak dengan 2 cetakan. Qala Sakhawi wa lakhasahu syekhuna yakni Ibnu Hajar ma tartibihi lahu 'ala al-abwab wa ziyadatin li'alalin wa azwin wa sammahu taqribul manhaj bi tartibil mudraj. Ibnu Hajar kemudian meringkas, mempermudah, disusun sesuai susunan bab-bab fikih. Wa qala fihi innahu wa qala lahu jumlatan ahadits ala syartil khatib wa innahu azama ala jam'iha wa tahririha wa lihaqiha bihadzal mukhtasar aw fi akhirih mufradatan kaddail. Dan Ibnu Hajar al-Hanifillah bertekad untuk menambah, karena beliau mendapatkan riwayat mudraj yang belum disebutkan oleh Al-Khatib, sehingga ingin disebutkan di akhir kitab sebagai Dil, yaitu 6 ekor, diekorkan, diikutkan. Wa ka'annahum lam yubayyidha fama ra'aituha ba'du. Ya. Dan kemungkinan beliau belum menulisnya, yaitu belum menyebarkan. Kenapa? Karena dalam kitab yang beredar tidak ada tambahan tersebut. Ini perkataan As-Sakhawi. Walisayuti juz'un latifun sammahu al-mudraj ila al-mudraj. Qala fi muqaddimati lakhastuhu min taqribil manhaj bi tartibil mudraj. Berarti talkhis dari kitab siapa? Ibnu Hajar. Sudah talkhis, ditalkhis lagi untuk mempermudah. Baik. Lakhastuhu min taqribil manhaj bi tartibil mudraj li Syekhul Islam wal Huffaz Abil Fadl Ibnu Hajar. Illa anni iktasartu fihi ala mudrajil matan duna mudrajil isnad. Nah, beliau hanya mencukupkan mudraj matan. Ini untuk mempermudah intinya, karena mudraj matan yang paling penting. Adapun li'anna al-inayah bi tamyizi kalamir ruwah min kalamin nubuwah aham. Ini alasan siapa? Alasan Suyuti. Karena memperhatikan untuk membedakan kalam para perawi dan kalam Nabi SAW itu lebih penting. Taib. Wa awwadtuhu min mudrajil isnad zawaid muhimmah min mudrajatil mutun. Khala anha kitabuhu wa hiya masturatun fi kutubin nuqad wallahul muwaffiq. Kemudian aku ganti dari mudraj isnad yang tidak disebutkan dalam kitab beliau, yaitu tambahan-tambahan muhimmah, tambahan-tambahan yang penting dari mudraj-mudraj matan. Nah, yang kitab beliau belum ada penyebutannya. Dan penjelasan tentang mudraj yang aku tambahkan tersebut tertulis dalam kitab-kitab nuqad, yaitu kitab-kitab para kritikus hadis. Jadi kalau kita melihat Hanifillah, talkhis yang dibawakan oleh para a'immah itu pun tetap mereka mentalkhis dengan metode yang berbeda dan memberikan tambahan faedah.
Sehingga bukan berarti karena ringkasan tidak ada faedah baru, tetap ada faedah baru. Nah, ini pembahasan tentang mudraj. Dan alhamdulillah pada zaman ini khanifillah, nah penjelasan tentang riwayat-riwayat yang terjadi mudraj padanya sudah begitu banyak. Sehingga hampir-hampir kalau ada riwayat mudraj sudah dalam penulisan pun sudah dibedakan. Ini bagusnya. Nah, pengetikan saat ini ketika riwayat mudraj biasanya sudah distrip, dikasih apa? Kasih pembeda bahwasanya itu bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalam Nabi dikurung dua, ketika yang lain dipisahkan. Nah, ini bagus membantu para penuntut ilmu bahwasanya itu bukan bagian dari hadis. Taib, naktabi bihadza walhamdulillah.